Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur Surah laka min khazaini rahmatika rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-An'am 95-101. A'udhu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu falikul isma الليل سكن والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأ من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن ذلكم لآيات لقوم يؤمنون جعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له فلم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Allahul Azim. Sesungguhnya Allah yang membelah biji-bijian dan biji tumbuh-tumbuhan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikian itulah Allah. Maka bagaimana kalian dipalingkan? Lagi, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah membelah biji-bijian, biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikian itulah Allah. Allah Bagaimana kalian dipalingkan? Yang membelah waktu subuh. Dia menjadi malam itu sebagai ketenangan, dan matahari dan bulan itu sebagai perhitungan. Demikian itu ketetapan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Lagi yang membelah, yang membelah waktu subuh. Dia menjadikan malam itu sebagai ketenangan, dan matahari dan bulan itu sebagai perhitungan. Demikian itu ketetapan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui. Dan dialah Zat yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang itu, agar kalian mengambil petunjuk dengannya dalam kegelapan-kegelapan di darat dan di laut. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengetahui. Lagi, dan dialah Zat yang Dia menjadikan bagi kalian bintang-bintang itu, agar kalian mengambil petunjuk dengannya di dalam kegelapan di darat dan di laut. Sungguh kami telah menjelaskan ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dan dialah Zat yang telah menumbuhkan kalian dari diri yang satu, maka ada tempat menetap dan tempat penitipan. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka memahami. Lagi, dan dialah Zat yang telah menumbuh kalian dari diri yang satu, maka ada tempat menetap, tempat penitipan. Sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka memahami. Dan dialah Zat yang telah menurunkan dari langit itu air, maka kami keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Maka kami keluarkan darinya zat hijau daun. Kami keluarkan darinya biji-bijian yang tersusun. Dan dari pohon kurma itu, dari mayangnya ada tangkai yang menjuntai, dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Lihatlah oleh kalian kepada buahnya ketika dia berbuah,
dan kematangannya. Sungguhnya pada demikian itu sungguh tanda-tanda berarti yang mereka beriman lagi, dan dialah zat yang nurunkan dari langit itu air, maka kami mengeluarkan dengannya tumbuh segala sesuatu, maka kami keluarkan dari zat hijau dari kami keluar darinya biji-bijian yang tersusun, dan dari pohon kurma itu dari mayangnya ada tangkai yang menjuntai, dan kebun dari anggur, zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Lihat oleh kalian pada buahnya ketika dia berbuah dan matangnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh tanda-tanda bagi kaum yang mereka beriman. Sudah 2 kali? Sudah. Dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, yaitu jin. Dan Dia telah menciptakan mereka. Dan mereka mengada-adakan baginya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dengan tanpa ilmu. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Lagi, dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, yaitu jin. Dia telah menciptakan mereka, dan mereka mengada-adakan baginya anak-anak laki dan anak-anak perempuan dengan tanpa ilmu. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Sudah 2 kali? Pencipta langit dan bumi, bagaimana ada baginya seorang anak dan tidak ada baginya seorang istri, dan Dia menciptakan segala sesuatu. Dia dengan segala sesuatu maha lagi pencipta langit dan bumi, bagaimana ada baginya seorang anak dan tidak ada baginya seorang istri, dan Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita ulang lagi dari awal. Sesungguhnya Allah yang membelah biji-biji dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati,
dan dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikian itulah Allah. Maka bagaimana kalian dipalingkan? Tingkan. Membelah yang yang membelah waktu subuh, dan dia menjadikan malam itu sebagai ketenangan, dan langit dan bulan dan matahari dan bulan berhitung. Sebagai perhitungan. Zat yang maha mengetahui, dan dialah Zat yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang menghitung itu agar kalian mengambil petunjuk dengannya di dalam kegelapan di darat dan di laut. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka mengetahui. Dan dialah zat yang menumbuhkan kalian dari diri yang satu, maka ada tempat menetap dan ada tempat penitipan. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mereka memahami. Dan dialah zat yang menurunkan dari langit Air maka kami mengeluarkan darinya tumbuhan segala sesuatu, maka kami mengeluarkan darinya zat hijau daun. Kami mengeluarkan darinya biji-bijian yang tersusun, dan dari buah pohon kurma, dari misalnya ada tangkai yang menjuntai, dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Lihatlah oleh kalian pada buahnya ketika buah dan matangnya. Sesungguhnya dari demikian itu tanda-tanda bagi kaum yang mereka beriman. Dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu jin itu, dan Dia menciptakan mereka, dan mereka mengadakan baginya anak laki-laki dan anak perempuan dan tanpa ilmu. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka ciptakan. Maaf Ustadz, saya tadi ada yang kelewatan. ya. Yang ayat 98. Ya. Kenapa? Iya. Maaf Ustadz. Ayat 98 tadi kami ada yang kelewatan. Terjemahan dari Pamustaqorun wa mustadaun. Terjemahannya tadi apa Ustaz? Tempat menetap mustaqor.
tempat menetap dan tempat penitipan. Tempat menetap dan tempat penitipan. Tadi sampai ayat berapa? 100, Sekarang ya. 101, Terakhir. 101. Berarti pencipta langit dan bumi bagaimana ada baginya, dan tidak ada baginya seorang istri. dan dia menciptakan segala sesuatu Diri yang dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama apa itu? An-nawa. Artinya apa? Biji-bijian. Biji-biji. Ya, biji buah-buahan. Ya. Kalau satu apa? An-nuat. Ya, nuatun. Nuah. Jamaknya nawa. Tuhan. Ya, nuatun. Apalagi tidak ada an-nujum. Bintang-bintang Bintang-bintang. Kalau satu najm. najem. Zulumat. Kegelapan. Kalau satu zulmah. Ayat. Kalau satu ayat. Ayat. Apalagi jannat. Kebun-kebun. Kalau satu jannah. Cahaya kebun nur jannah. Nurjana. Apa jelas sih? A'nab. Pohon kurma. Kebun kurma. A'nab. Pohon Anu, Anggur. yang mana? Anggur. Kalau satu ainab. Aina. Ya, ainab jamaknya a'nab. Syuraka. Sekutu. Kalau satu syarik. Syarik. Tidak ada sekutu baginya lah. Syarik. Banin. Kalau satu ibn. Banat. Kalau satu bintun. As-samawat. Kalau satu Sama. sama. Itu yang jamak-jamak. Terus catatan penting. Sudah sampai bab robi ya. Kemarin sudah bab robi. Bab 4. 4. Ampun, 1 kali. Kita ulang dari bab awal. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan taf'alan tif'alan. Mufa'alan. Mufa'ilun. Wadaka Mufa'ilun. Fa'il latu fa'il mufa'alun. Allama. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'limatan ta'laman ti'laman. Mu'allaman. Mu'allimun. Wadaka mu'allamun. Alim la tu'allim mu'allamun mu'allam. Bab sani. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan. Wa fi'alan. Fahuwa mufa'ilun. Wa dzaka mufa'alun. Fa'il la tufa mufa'alun mufa. Jahada. Jahada yujahidu mujahadatan. Wajihadan. Wajihadan. Fahuwa mujahidun wa mujahidun. Jahid la tujahid mujahadun mujahadun.
Jahid. Oh, Jadi sekarang bab 3. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu muf'alun muf'al ahsana yuksino ihsanan wa muhsanan huwa muhsinun wa dzaka muhsanun ahsin latu sin muhsanun. muhsanun Bab 4 tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ulan wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun. Wadaka mutafa'al. Tafa'al. La tatafa'al mutafa'al. mutafa'alun Takafala. Takafala yatakafalu. Takafulan kafalu. fahuwa mutakafilun wadaka mutakafalun tafakkal la tatafakkal Mutakafalun mutakafalun. Tanaza'a. Tanaza'a yatanaza'u. Tanazu'an wa mutanza'an. Fahuwa tanazi'un wadaka mutanaza'un tanazza' la tatanazza' mutanaza'un mutanaza'un tasofaha. tasofaha ya Sofahu. Tasofuhan. mutasofahan fahuwa mutasofihun wadaka mutasofahun tasofah la tatasofah mutasofahun mutasofahun Tarohama. tarohama ya taroham tarohuman wa mutarohaman fahuwa mutarohimun wadaka mutarohamun taroham la tataroham mutarohamun mutarohamun Tasyawaro. tasyawar Waru. Tasyawuran wa tasyawarun fahuwa mutasyawirun wadaka mutasyawarun tasyawar la tatasyawar tasyawarun tasyawarun ta'awana. awana ya ta'awan ta'awunan wa muta'awanan fahuwa muta'awinun wadaka muta'awanun ta'awan la tata'awan muta'awanun ta'awanun Itu kita teliti, kita cari bab awal sampai bab 4. Ini ada mukhrijun, apa artinya? Atau ini yukhriju, apa? Mengeluarkan fi'il apa? mudhari Madinya, akhroja, yukhriju, keluarkanlah. Jangan la tukhrij orang mengeluarkan mukhrij yang di mukhraj pengeluaran. Masdarnya akhraja akhroja, yukhriju, ikhraj ikhrojan. ikhraj Ini mukhrij isim fa'ilnya ya. Zat yang mengeluarkan. Al-isbah artinya apa?
Subuh, waktu penerangan sebetulnya, waktu penerangan, gitu ya. Di zaman. Ya, atau waktu apa namanya? Isbah, masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh. Telah masuk waktu subuh. Asbah. Asbaha. Allahumma bika asbahna. Yusbihu, masuklah waktu subuh. Isbah. Masuklah waktu subuh. Asbih. Asbih, jangan. Tusbih, la tusbih. Yang memasuk musbih, yang di musbah. Masdarnya Isbah. isbah. Takdir, artinya apa? Ke Ketetapan. isim apa? Masdar. Madinya telah menetapkan. Qaddaro. Qaddaro mudhari'nya diru. Tetapkanlah. Tetapkanlah. Qadir. Jangan orang menetapkan, ditetapkan, ketetapan. Ketetapan. Fasolna, kami Kami menjelaskan. fi'il apa? Mudhari'nya yufasilu, perincilah. Jangan orang merinci, diperinci perincian. Tafsil. Ansya'a, telah Menumbuhkan. fi'il apa? Madi. Mudhari'nya tumbuhkanlah. Yunshi'u. Anshi. Jangan La tunshi. orang menumbuhkan Munshi. yang di Munsya. masdarnya Insya. insya'a. Anzala, telah Telah menurunkan. Fi'il apa? Mudhari'nya Yunzilu. turunkanlah. Jangan Atunzil. orang menurunkan, diturunkan. Masdarnya Inzal. inzal. Mutarokib, Muta. mutarokib. Mutarokib. Biji-bijian yang tersusun. Isim apa? Tersusun. Tersusun. Pasif bisa. Apa? Bukan. Yang tersusun. Isim Mutarokib. fa'il. Kalau mu sebelum hari kaya fa'il. Madinya apa? Telah tersusun. Arti yang Apa? terakhir ini ya. Tarokaba. Rokaba. Sedang. Tarokaba ya taro. Ya, Tarokaba ya tarokabu. tersusunlah. Tarokab. Jangan yang tersusun. Apa? Tarokib. Mutarokib. Yang di masdarnya Taro. ro, Tarokiban. ro, Tarokaban. taro, Tarokaban wa Taro. tar. tarokuban. Oh. Tarokub. Mutasyabih artinya apa? Mutasyabih Yang serupa. isim apa? Madinya Tasyabiha. tasya, Tasyabi. tasya, Tasyabah. Ya tasyabah. yatasyabahu. Serupalah. Tasyabah.
Jangan. La tatasyabah. Yang serupa. Mutasyabah. Yang serupa. Mutasyabah. Yang serupa. Mutasyabahun. Mutasyabih. Mutasyabih. Oh. Nah, ini mutasyabih. Bahwa mutasyabih. Yang di Mutasyabah. masdarnya keserupaan. Tasyabuh. Tasyabuh. Asmaro. Berbuah. Berbuah. Fi'il apa? Pak. Madi. Mati. Mudoreknya Asmaro yusmiru. berbuahlah. Jangan. Yang berbuah. Yang dibuahi. Pembuahan. Pembuah. Ismaru yusmiru ismar. Ismar. Ismaron. Sudah itu saja. Iya. Ada pertanyaan? Masih Ya, masih baru soalnya. Kita pahami ini ayat menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah yang membelah biji tumbuhan, biji-bijian itu apa? Gandum, padi, apalagi jagung, itu biji-bijian atau kacang-kacangan gitu ya. Dan biji buah-buahan itu ya, biji salak, biji nangka, biji itu beda. Beda kan Indonesia kebetulan biji sama, Arabnya beda. Semua itu ketika ditanam ke bumi menjadi terbelah, artinya keluar tunas gitu ya. Itu termasuk kekuasaan Allah. Padahal tadi itu betul-betul mati, tidak ada tanda kehidupan. Jamur itu kira dijemur gitu ya, panas seperti batu. Tapi begitu dimasukkan bisa keluar tunas ya. Maka Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu berarti Allah itu bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Itulah Allah, maka bagaimana kalian dipalingkan? Maksudnya kalian lebih mencintai yang lain, lebih mengandalkan yang lain, misalnya apalagi bersandar kepada yang lain, padahal kalian yakin satu-satunya yang melakukan perbuatan itu tidak ada lagi kecuali Allah. Dipalingkan. Bagaimana sampai Allah heran, bagaimana kok ada orang malah menyembah kepada yang lain. Terus apa lagi? Tadi tanda kekuasaan di bumi, sekarang tanda kekuasaan di langit yang membelah masuknya waktu subuh. Jadi habis hitam tiba-tiba ada garis gitu ya, garis melintang. Itu terus garis itu tambah terang, maka namanya fajar. Itu siapa yang membelah. Jadi membelah kan ada garis ya, asalnya gelap semua. Itu dan dia menjadikan malam sebagai ketenangan. Artinya memang sengaja Allah buat malam supaya dingin, supaya gelap, supaya orang tidak melakukan aktivitas sehingga menjadi tenang. Kalau di ayat yang lain, waja'alnal laila subatan, sebagai istirahat. Karena tenang orang bisa istirahat. Terus matahari bulan sebagai perhitungan ya, perhitungan tahun, hari dan bulan, karena semua itu berputar apa? Pada ketentuan yang pasti gitu ya, sehingga manusia bisa menemukan ilmu astronomi ya, ilmu falak, membuat kalender dan lain-lain dari situ ya. Maka itulah ketetapan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maksudnya adakah yang bisa melakukan itu kecuali Allah? Orang Nasrani pun tidak yakin kalau Yesus yang melakukan itu. Dialah yang menjadikan untukmu bintang-bintang. Ya, bintang itu yang posisinya tetap ya biasanya. Supaya kalian, jadi bintang itu ada yang tetap, ada yang bergerak. Yang dimaksud ini adalah bintang yang posisinya tetap. Untuk apa? Supaya kalian mendapatkan petunjuk dengannya di dalam kegelapan darat dan laut. Jadi ketika orang bingung, tidak tahu arah, mau pulang ke arah mana, gitu di laut kan tidak ada tanda-tanda yang bisa dijadikan patokan gitu.
atau di padang pasir gitu, bagaimana? Allah kasih kalian yaitu bintang-bintang. Maka dari situ kalian bisa melihat arah. Maka sungguh kami telah jelaskan ayat-ayat itu, tanda-tanda kekuasaan itu bagi orang kaum yang mengetahui. Tadi tanda dari bumi, tanda dari langit, kemudian sekarang tanda yang ada pada diri manusia itu sendiri. Apa? Dia yang menumbuhkan kalian. Jadi ansya'a itu menciptakan tapi secara bertahap gitu ya. Jadi menumbuhkan. Asalnya begini, berkembang jadi manusia. Menumbuhkan kalian dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam. Maka ada di dalam proses pertumbuhan itu, di sana ada tempat menetap, ada tempat penitipan. Sungguh kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan itu bagi kaum yang mereka memahami. Jadi setiap orang itu untuk bisa jadi orang pernah menetap di mana, pernah dititipkan di mana ya. Menetap di mana? Di sulbinya Bapak gitu ya. Karena di sana lebih lama. Terus itu dititipkan di rahimnya seorang perempuan gitu. Jadi kenapa rahim dinamakan mustauda? Karena cuma sebentar ya, maksimal berapa? Biasanya 9 bulan. Kalau di bapak lama, yaitu maka dinamakan mustakor sejak balik sampai keluar menjadi ketemu dengan sel telur. Terus tanda apa lagi? Dia yang menurunkan dari langit itu air. Kami keluarkan dengannya tumbuhan segala sesuatu. Lalu kami keluarkan dengannya zat hijau daun. Yaitu orang bilang apa? Klorofil. Itu memang sengaja Allah buat itu untuk apa? Untuk proses kehidupan manusia. Ya, kami keluarkan darinya biji-bijian yang tersusun. Jadi kalau Allah kasih gizi ke kita, tidak diberikan tapi ditata. Jagung gitu ya, tertata. Terus apalagi pohon kurma ada mayangnya yang dari mayang ada tangkai yang menjuntai. Kebun-kebun dari anggur delima, apa zaitun delima yang serupa dan yang tidak serupa. Maksudnya apa? Serupa. Ada juga yang mengatakan serupa tidak serupa, sama pohonnya, sama buahnya. Kadang ada yang manis, ada yang asam gitu ya. Tuh. Tapi ada juga yang mengatakan bukan begitu. Serupa tidak serupa itu artinya satu spesies gitu ya. Itu jenisnya banyak. Serupa artinya satu spesies ya. Tapi macamnya banyak. Pisang ya. Pisang candi, pisang raja, pisang apa gitu ya. Itu Allah buat seperti itu. Lihatlah kepada buahnya ketika mulai berbuah, ketika pentil ya, terus berkembang-kembang dan kematangannya. Itu semua tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mereka apa? Mereka mengetahui atau mereka meyakini. Maka apa? Alam itu diciptakan sebetulnya oleh Allah untuk apa? Untuk diteliti, untuk dikaji, untuk dilakukan penelitian. Maka para ulama zaman dulu melakukan penelitian terhadap alam sehingga muncul para ahli-ahli ya, ahli astronomi, ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ahli kedokteran itu mereka semua melakukan itu karena motivasi agama gitu ya. Karena melaksanakan perintah Allah. Karena memang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Tujuannya, endingnya apa? Semakin yakin tentang kekuasaan dan ketauhidan Allah. Nanti hasilnya dari penelitian itu mungkin dihasilkan sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi manusia. Itu jadi lakukan penelitian itu apa? Atas motivasi agama. Dan mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Tetapi walaupun mereka yakin ketika ditanya yang melakukan semua tadi tidak ada yang lain kecuali Allah, tetapi malah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Apa itu? Yaitu jin. Ya, jin itu apa? Yaitu ketika orang kerjasama dengan jin, disuruh apa, minta apa, dituruti saja. Padahal Allah yang ciptakan mereka. Gitu. Terus apa lagi? Dan mereka mengada-adakan untuknya anak laki-laki, anak perempuan tanpa ilmu ngarang-ngarang. Ya, ngarang-ngarang sifat-sifat, menyandarkan sifat-sifat kepada
Allah, gitu dikatakan punya anak. Maka maha suci dia dan maha tinggi dari segala apa yang mereka sifatkan. Artinya mereka terangkan, mereka paparkan tentang Allah. Allah maha suci dari itu semua. Pencipta langit dan bumi, Badi, itu mencipta dalam bentuk yang indah. Bagaimana mungkin dia punya anak? Lawang dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala sesuatu, dia maha terhadap segala sesuatu. Karena dia yang mencipta, maka tidak ada yang paling tahu tentang segala yang dia ciptakan kecuali dia. Itulah diantara alasan kenapa kita harus ikut saja kepada ketentuan Allah, ya, ajaran Allah, aturan-aturan Allah, karena dia pencipta, dia yang paling tahu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya, 99. Ya, ini ya, kinwanu tadi. Ya, yang ditanyakan. Iya, maksudnya bata kulli syai'in itu semua, Ustaz. Ya, Oh, begitu. Apa sih kok itu laki-laki? Buah-buahan semuanya begitu, Ustaz. apa? Aneka macam buah-buah, itu apa, Tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Ya, Oh, begitu, Ustaz. itu semua dari bumi setelah turun hujan. Nggih. Itu. Nggih. Terus yang ini Ustaz, maksudnya ida atmaro wayan itu apa, ketika berbuah Ya, dan dia yang dan kematangannya. dan kematangannya. Oh, kematangan buah itu. Ya, jadi kita disuruh meneliti bagaimana keadaan prosesnya ketika pentil terus sampai besar, matang, siap untuk dikonsumsi. Gitu ya. Terus Ustadz, saya di pelajaran ini untuk pertemuan 19 ini itu ada istilah apa Ustadz? Ya'lamun, ya'pohun, yu'minun. Nggih, Ustadz, nggih. Ya. Itu apa Ustadz hakikatnya, Ustadz? Sama-sama mengetahui, memahami, beriman. Itu apa Ustadz hakikatnya? Mengapa berbeda-beda? Kalau yang berilmu mengetahui itu menjelaskan sebelumnya seperti itu. Sementara yang yufrihun yafqahun nggih. Liqaumin ya'lamun, liqaumin yafqahun, yaumin yu'minun gitu Ustaz. Itu bilangan Ustaz. Apa perbedaannya ilmu dengan memahami Ustaz? Kalau dalam hal ini. Ya, lamun, jadi mengetahui orang yang berpengetahuan, gitu ya. Ini pengetahuan. Berarti untuk mengetahui ini kan nujum ya, yang di langit berarti untuk bisa menangkap tanda kekuasaan Allah yang di langit itu, maka orang perlu pengetahuan, ya, pengetahuan yang mendalam, yang detail tentang astronomi, gitu ya, tentang tata surya, sehingga setelah dia tahu, dia bisa memahami tentang apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang di situ. Jadi perlu pendalaman, gitu ya, karena perlu pendalaman, pengawasan atau penelitian yang panjang, karena itu posisinya jauh di atas langit tentang bintang-bintangnya. Bagaimana bisa ternyata ada bintang yang bergerak, ada bintang yang diam, terus jadi gitu.
Jadi mengetahui tentang astronomi. Astronomi kan harus dikaji secara mendalam ya, sehingga dia menguasai ilmu itu. Setelah dia kuasai maka dia bisa menangkap kekuasaan. Jadi artinya tidak bisa difahami secara sepintas, itu enggak bisa ya. Lihat ke langit terus mengetahui enggak bisa. Harus ada didalami sampai mendapatkan suatu pengetahuan yang cukup sehingga menjadi suatu cabang ilmu tersendiri. Terus dia bisa mengetahui tanda kekuasaan Allah. Kalau yafqahun ini di bumi, ini kan dekat ya. Memahami ya sekedar itu karena dialami sendiri oleh manusia, gitu ya. Jadi kalau tadi di langit itu perlu ilmu ya untuk bisa memahami itu, memahami tentang kekuasaan. Ya kalau ini karena terjadi pada diri orang itu sendiri, diri kita. Nah, kemudian oh iya saya dulu begini, terus dengan perenungan itu mesti ada yang ngatur ya kejadian seperti itu, dan mesti tidak ada yang kebetulan. Akhirnya dia bisa paham. Mereka memahami dengan merenungkan apa yang ada pada diri itu, bisa paham tentang kekuasaan Allah. Itu kalau ini karena posisinya dekat ya dialami sendiri, walaupun tanpa perenungan yang mendalam seperti memikirkan tentang tata surya, tentang galaksi itu kan memang perlu ilmu khusus gitu ya. Liqaumi ya'lamun. Kalau tentang proses penciptaan kita sendiri kan kita alami. Jadi gitu, tinggal kita merenung saja. Iya kok bisa begitu gitu ya. Nanti menemukan, kita bisa paham bahwa itu semua tidak terjadi tanpa campur tangan dan kekuasaan Allah. Terus kalau ini apa ini? Yu'minun. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini sebetulnya jadi tumbuh-tumbuhan yang di bumi. Di bumi bahwa menurunkan dari langit air dan keluarkan tumbuhan segala sesuatu, ada zat hijau daun yang tersusun, itu semua tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang ini yuk beriman. Ya. Jadi yuk minun tadi setelah ya'lamun ya, terus dia yafqahun, maka menghasilkan keimanan. Jadi yuk minunnya nomor 3. Kalau Allah itu ada sifat alim, ya, fakih itu ada. Tidak ada. Gitu. Jadi yang memahami itu makhluk gitu. Kenapa? Yang memahami enggak ada yang tidak ada nama mengetahui, tidak ada. Jadi kalau memahami itu kan memahami sesuatu yang membutuhkan penjelasan baru paham kan gitu ya. Kan tidak perlu penjelasan. Tidak perlu penjelasan apa-apa untuk memahami sesuatu karena semua sudah diketahui dengan gamblang. Tidak ada al-fahim, al-faqih, tidak ada bisa. Terus ada alim itu orang pandai bisa. Alim orang pandai, tapi fakih itu bukan orang pandai bisa. Fakih itu ahli fikih. Ahli fikih ya, bukan ulama. Oh iya, ya, fuqaha, ahli fikih. Ahli fikih ya. Kalau ilmu agama secara umum juga bisa disebut fikih, faham agama itu fikih. Semua, tapi nanti lebih khusus lagi, khusus masalah syariat fikih. Tapi secara agama secara umum juga bisa disebut fikih. Ya, akan yufaqihu fiddin itu ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu
Fidin. Oh, iya, Jadi dalam agama. agama. Iya, Oh, bisa. kalau fakih dijelaskan dulu. Jadi fakih ya Pak. Ya. Karena itu kalau Allah tidak perlu tidak ada fakih karena tidak dipenjara. Karena semua sudah diketahui Oh, secara agama. Oh, Ustaz, matur nuwun Ustaz. Sama-sama. Nggih. Itu yang disampaikan Nggih. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.